Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, jumpa lagi dengan saya Bikeji di Ngobras ya, ngobrol santai bareng Ustaz. Di mana insyaallah kita akan kembali ya, ngobrol-ngobrol, curhat-curhat ya, atau ngomongin apa aja dengan guru kita yaitu Ustaz Abdul Hadir Rashid, dan alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan. Lama kan ya kita kata itu ya. Alhamdulillah. Vakum gitu ya. Ini kayak seru banget gitu. Seru apa? Menjelang pemilu. Akbar. Insyaallah kita nyoblos tanggal 14 Ustaz. Insyaallah, mudah-mudahan lancar semua urusan. Aman insyaallah. Sudah punya pilihan Ustaz ya? Oh, pilihan udah insyaallah. Gak bisa di steal. Oh, ada. Japri aja Japri. Japri ya, oke. Ini sahabat Edwin yang pengen itu pilihan Ustaz Edwin Japri. Ya, penting ya. Karena pasti pilihan beliau itu berbobot gitu kan, dan punya landasan. Nah, ini bagi yang masih bingung-bingung mau nyoblos yang mana, kan ada tiga nih ya. Ada tiga capres, ya, yang kalah 2, yang menang 1. Nah, ya. Jadi silakan ditanya ke saya. Jadi kalau yang sah nyoblos 1 aja. Yang sah nyoblos 1. Kalau nyoblos 2, 3 enggak sah. Tidak sah. Ya. Waduh. Dan yang menang cuma 1. Jadi itu yang harus kita kita ingat-ingat ya sahabat Edrim. Dan karena itu ya, maka kemudian ini menarik sekali kita tanya ke Ustadz terkait hal-hal seputar pemilihan ini Ustadz. Ya. Agenda kita di tanggal 14 Februari yang jatuh di hari Rabu yang tinggal menghitung hari. Kan? Ya. Nah ini yang pertama sih kalau saya pengen ini Ustadz nih, karena ada juga sebagian kaum muslimin sekarang yang mungkin masih memandang acuh perihal menyoblos waktu pemilu ini. Ya. Nah, sebetulnya dalam Islam sendiri atau katakanlah pandangan ulama-ulama terkait dengan demokrasi atau pesta demokrasi ini seperti apa sih? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ya, memang di negara kita akhir-akhir ini ruang lingkup pembicaraan ya didominasi oleh masalah pemilu lah ya. Media termasuk grup-grup WhatsApp, pokoknya rame lah ya. Ala kulli hal ini menggambarkan bahwa pemilu ini memang perkara yang besar ya pengaruhnya, besar efeknya, dan faktanya memang demikian. Ya, karena ini soal kepemimpinan dan sudah kita bahas ya sering tentang kedudukan kepemimpinan dalam sebuah negara, dalam sebuah masyarakat, ya dia sesuatu yang sangat sentral sekali, sesuatu yang bukan cukup ya, sangat besar menentukan. Terkait dengan masalah mencoblos dalam pemilu, memilih ya hukumnya, ya mungkin sederhana aja, kita nggak perlu banyak memberikan uraian. Yang jelas kita merujuk kepada Majelis Ulama Indonesia ya, representasi keulamaan di negara kita yang sudah mengeluarkan fatwa tentang haramnya golput ya, bagi warga negara. Jadi golput itu haram. Haram, kalau udah tegas ya, golput haram. Artinya memang tentu saja dengan pemahaman ya bahwa golput itu sedikit banyak menggambarkan ketidakpedulian, acuh tak acuh soal kepemimpinan. Di samping ya bisa jadi kepemimpinan itu akan justru dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Artinya kalau kita golput sementara yang lain yang tentu punya misi dan agenda-agenda yang mungkin negatif ya, mereka akan manfaatkan. Artinya kita mengurangi kans atau peluang untuk kepemimpinan yang baik. Maka kalau fatwanya haram golput ya pemahamannya kan jelas wajib. Harus nyoblos begitu ya. Ya, harus nyoblos. Walaupun mungkin tentu saja yang sangat ideal persis tidak kita dapatkan, setidaknya yang lebih baik. Atau kalau kita nilai dua-duanya buruk, setidaknya yang lebih ringan keburukannya. Gitu. Ya. Wallahu a'lam. Jadi memang ini harus disadari bersama gitu. Jadi jangan acuh lagi dengan pemilu. Gitu. Iya, betul. Karena dampaknya 5 tahun ke depan akan kita rasakan. Betul. Nah, sekarang pertanyaan Ustaz, bagaimana kita menyikapi pemilu ini? Oh ya, masalah menyikapi pemilu ini memang masalah besar ya. Ya harusnya juga kalau kita bicara tentang kita ya, ini banyak nih sebenarnya pihak-pihak yang harus diperjelas. Ya, jadi pada pemilu ini paling tidak ada 3 pihak yang harus penting
menyikapi dengan baik. Pertama penyelenggara pemilu, KPU. penyelenggaranya KPU kah, pemerintah kah, gitu ya, atau lembaga yang terlibat. Kemudian kontestan, ya partai, atau calegnya juga, calon-calonnya ya. orang-orang yang akan dipilih, Oke. partai yang akan dipilih, dari mulai capres sampai anggota legislatif. Ya. Kemudian ya kita sebagai warga masyarakat secara umum. Yang jelas semua pihak harus menyadari bahwa ini adalah event yang sangat besar. Ya bahkan juga luar biasa dananya, perhatiannya luar biasa. Artinya jangan sampai semua ini ya dilakukan dengan semaunya, tapi harus penuh tanggung jawab, penuh amanah, begitu ya, penuh amanah. Ya. Terutama yang paling utama, paling penting penyelenggaranya. Penyelenggara harus betul-betul amanah. Hati-hati, jangan cuma sekedar yang penting saya digaji, apalagi dia nyari keuntungan. Wah, kesempatan nih saya jadi ini, tinggal nego sana nego sini dapat duit untung. Wah, itu jangan gampang bersikap seperti itu. Pertaruhannya sangat besar. Ya, penyelenggara ya sudah, apalagi sudah jelas ya asas pemilu di negara kita yang sudah digaungkan di mana-mana, jurdil, jujur adil gitu ya. Itu jangan hanya jadi slogan aja, harus betul-betul jujur. Ya, jangan sampai ada manipulasi, jangan ada kebohongan, jangan ada jual beli suara, kecurangan. Ya, itu ya saya nggak bayangkan tuh bagaimana dosanya orang kalau melakukan hal itu. Ya, kalau dia melakukan kecurangan sama temannya satu orang, itu saja sudah merupakan dosa besar. Apalagi ini 270. Apalagi ini terhadap sebuah negara. Dan efeknya bisa jadi sangat kemana-mana. Ya, mungkin tahunan sekian generasi. Kalau seandainya akhirnya yang muncul adalah kepemimpinan yang buruk. Begitu. Dan itu logikanya. Kalau penyelenggaraannya tidak benar, kemungkinan yang hadir adalah kepemimpinan yang buruk. Begitu ya. Jadi ini penting sekali penyelenggara. Kemudian juga kontestan juga begitu, partai, caleg segala macam pun juga begitu, harus bertanggung jawab. Jurdil juga. Ya, harus bertanggung jawab, harus betul-betul tujuan utamanya adalah ingin menghadirkan kebaikan bagi bangsa, bagi masyarakat. Bukan sekedar dia ingin mendapatkan keuntungan, bukan sekedar dia ingin mendapatkan jabatan dan seterusnya. Nah, begitu juga para pemilih, kita juga begitu. Ya, kita juga harus bertanggung jawab. Nih, kita semua punya tanggung jawab yang sama ya, masing-masing ya. Jangan sampai semaunya, saya mah terserah yang bayar aja ya, atau dilihat cuma sekedar gimmick doang ya. Wah, ini menarik nih, wah ini asyik nih, wah ini artisnya keren nih, segala macam ya. Kalau kayak gitu caranya kita menghadapi pemilu, ya sulitlah kita akan mendapatkan pemimpin yang berkualitas ya. Jadi sering saya katakan, kita ini sering sekali sebagai rakyat pengen banget dapat pemimpin yang adil. Kitanya nggak adil ketika milih. Pengen dapat pemimpin yang amanah, kita nggak amanah. Udah kita tahu nih berdasarkan penilaian nurani kita, oh ini sebenarnya yang baik nih. Tapi karena yang ini nggak ngasih duit, ya yang ini aja. Nah, itu sebenarnya juga merupakan pengkhianatan. Ya. Pengkhianatan. Maka setiap kita ya harusnya pertama tentu saja kita mohon kepada Allah ya mendapatkan pemimpin yang baik, lalu kita nilai ya, siapa yang paling layak dari cara bicaranya, dari gagasan-gagasannya. Kan sangat tampak tuh kan. Apalagi sekarang dengan zaman terbuka seperti ini. Sangat mudah ngelihat itu ya. Baik dari anggota legislatif, baik dari calon presiden, sangat mudah terlihat. Nah, itu harusnya kita berangkat dari situ. Oh, ini yang cocok. Ya, ternyata ada tawaran sana sini. Sudah, kita nggak terpengaruh hanya karena misalnya tawaran uang kah, sembako kah, atau juga gimmick sana, gimmick sini. Tidak, yang kita lihat kualitasnya. Termasuk juga yang penting rekam jejaknya, itu juga penting. Rekam jejaknya dan lain sebagainya sangat kelihatan. Ya, jadi tanggung jawab itu harus ada. Semua bertanggung jawab, baik dari penyelenggara, kontestan, sampai semua. Insya Allah ya, kalau semua pihak bertanggung jawab, jujur, adil, insya Allah kita akan dapat pemimpin yang baik. Insya Allah. Kalau itu terwujud jadi pahala besar. Jadi pahala besar. Insya Allah ini pahala besar. Ya, jadi bisa jadi pahala besar, bisa jadi dosa besar. Tergantung kita. Tergantung kita ya.
Kalau betul-betul kita niatkan karena Allah, ya Allah, karena Allah, saya bukan karena apa-apa milih, ya. Bukan karena apa-apa, ya. Bahkan orang kampanye bukan karena apa-apa, pengen pemimpin yang baik. Dan insya Allah kalau itu terwujud, ya akan menjadi pahala yang besar. Kalaupun misalnya kita sudah berusaha mencari pemimpin yang baik, kalah, tetap jadi pahala. Sesuai niat masing-masing. Walikul limri'in manawa. Ya, semua orang tergantung apa ini. Jadi nggak ada ruginya insya Allah, ya. Nggak ada ruginya. Yang penting niatnya dilurusin. Sudah kita lurusin dulu, kita cari jalannya, kita lihat menimbang-nimbang, atau juga kalau masih menimbang-nimbang, ya tinggal tanyalah kepada orang yang kita percaya, ya. Orang yang percaya, orang yang selama ini objektif, mungkin guru kita kah, mungkin siapa, ini orang objektif selama ini. Gimana kira-kira? Udah, gampang. Siap. Insya Allah. Jadi ini kembali kepada kita nih, ya sahabat itu mau dapat pahala atau dosa. Ya. Yang jelas ya bagi 3 unsur ini, ya, dari mulai penyelenggara, kemudian para calonnya dan kita, ya harus sadar ya semuanya kan dihisap. Iya, dihisap itu jangan dikira nggak dihisap, dihisap. Sangat berat itu, sangat berat. Rp1 ini ditanya gitu kan. Berat ya. Apalagi 400 triliun. Luar biasa. Anggarannya luar biasa. Baik. Nah, Ustaz, sekarang kan kalau berbicara segala sesuatu itu ada baik buruknya. Ya. Nah, termasuk juga pemilu nih. Nah, kalau menurut antum sebetulnya apa sih, ada nggak potensi keburukan pasca pemilu ini yang mungkin terjadi? Ya. Pra pemilu. Ya. Jadi memang tentu saja kalau kita lihat pemilu ini tujuannya baik kan, keinginannya baik. Ya, meskipun memang kenapa sih harus pemilu, ya, anggaran besar, udahlah sepakat aja ya. Kalau kita bisa begitu sih enak. Ya, memang sih kalau mengikuti standar syariat Islam tuh enak. Bikin tim majelis syuro begitu ya. Kita udah serahkan daya ke dia, dia yang menentukan mereka. Itu gampang memang. Kayak dia Banison gitu. Iya. Cuma kan untuk misalnya menetapkan siapa-siapanya nggak bisa disepakati semua masyarakat. Ya akhirnya ya cara pemilu ini yang kemudian bisa diterima oleh semua pihak, dan itulah kita gunakan. Ya. Jadi tujuannya sih baik. Kalau lihat program-programnya pasti baik. Cuma memang ya di prakteknya ini yang kadang-kadang bermasalah. Samalah ya. Orang mungkin bahkan ibadah pasti baik. Tapi kadang-kadang ada praktek yang salah. Ya, yang kemudian tidak jarang orang menisbatkan, oh ini gara-gara puasa, bukan puasanya. Tapi cara dia salah praktekin. Misalnya dia lagi sakit maksain puasa gitu ya. Nah, kalau kita lihat pemilu ini memang potensinya besar ya. Ya, besar. Ya, paling berat adalah gontok-gontokan ya. Saling memusuhi, saling menjatuhkan ya. Bukan cuma antar kontestan, akhirnya dengan antar warga gitu ya. Nah, ini juga suami istrinya bisa berantem. Nah, ini memang harus betul-betul kita sikapi dengan bijak ya, proporsional. Betul-betul ya, setiap orang mungkin punya pilihan dan ingin agar pilihannya terpilih, apalagi dia sudah yakin bahwa ini yang lebih baik. Tetap saja ya, dengan mereka yang berbeda pendapat, berbeda pilihan, ya kita tetap harus sikapi dengan objektif. Ya. Jangan sampai melebar kemana-mana, rusak hubungan keluarga, hubungan pertemanan. Ya. Setidaknya jangan ada kata-kata yang terlalu menjatuhkan, menjurus dan seterusnya. Cukup kita katakan kalau memang ada hal kebaikan kita baikkan, kalaupun ada hal-hal yang disorot kita sorot sikapnya, tindakannya, bukan orangnya, bukan kemudian kita menjauhi atau memusuhi orang-orang yang berbeda pilihan dan seterusnya. Nah, ini gontok-gontokan ini sudah jelas ya dalam Islam, tentu saja sangat dikecam, sangat dilarang ya, sikap perbuatan tersebut. Kemudian juga yang potensial sangat besar adalah menyebarnya hoax ya. Nah, ini juga semakin di sini pasti semakin banyak. Nah, itu harus melatih diri kita untuk semakin selektif ya. Dapat berita walaupun beritanya kesannya menguntungkan. Jangan mentang-mentang wah ini cocok nih buat kelompok saya, langsung kita share. Bisa jadi itu hoax. Ya, walaupun kita anggap menguntungkan kita, kalau hoax jangan diterima. Ya, misalnya hasil survei ya. Menang gitu. Menang. Ternyata bohong, karang-karangan. Nah, itu nggak boleh. Ya. Nah, jadi berita bohong ini jelas harus betul-betul kita seleksi. Kita lihat dulu ini berita benar apa enggak dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kemudian yang problem yang juga berat adalah yang sering sekarang
dikatakan sebagai money politik ya. Money politik. Money politik ya. Money politik ya menggunakan uang, sogok sana, sogok sini. Ya itu juga satu hal yang harus ya diwaspadai ya. Jangan sampai kita, apalagi kadang-kadang biasanya uang itu juga nggak jelas tuh uang dari mana. Sudahlah dia nyogok pakai uang haram gitu ya. Wah, itu luar biasa itu. Ya nggak tahu ya bagaimana perasaannya orang bisa mudah melakukan itu. Misalnya dia korupsi segala macam, ya. Lalu uangnya buat nyogok lagi. Udahlah didapat dengan cara yang buruk, disalurkan dengan cara yang buruk. Ya. Ini juga belum lagi kadang-kadang ya, banyak isu bahwa mereka bisa kong kali kong dengan panitia, dengan apa ini termasuk nih yang penting sekarang kayak apa KPPS gitu ya, penyelenggara pemilu di tingkat-tingkat bawah itu bisa rawan sekali tuh. Disogok itu hati-hati sekali itu. Pasti banyak itu tawaran. Nah, hati-hati dengan uang haram. Mereka yang nyatet yang panitia di TPS hati-hati dengan uang haram. Jangan kebayang, oh dapat nih 5 juta, 10 juta. Ngapain tugasnya? Mindahin 100 suara gitu misalnya. Jangan dikira itu nggak ada hisabnya. Ya, walaupun mungkin insya Allah selamat, nggak kena delik segala macam. Iya nggak kena delik, tapi kena delik malaikat ya, di hari kiamat dan seterusnya. Dan kemungkinan besar nggak akan berkah uang yang didapatkan sedemikian banyak. Ya, itu juga luar biasa potensinya. Permainan uang itu harus kita waspadai. Ya, jadi 3 hal ini saja kalau betul-betul kita waspadai ya, pertikaian, gontok-gontokan tadi, ya, kemudian juga hoax atau berita-berita itu potensi sangat besar. Ya, itu harus kita waspadai, dan juga tadi permainan uang itu, money politik itu harusnya dijauhi karena itu yang akan merusak ya, praktek dan penyelenggaraan pemilu begitu. Tapi ini ada juga prinsip ambil uangnya jangan coblos aja. Ya, ini agak repot nih. Ya. Wallahu alam ya, bisa jadi orang mencari-cari celah misalnya. Iya. Kalau itu dijadikan sebagai kesempatan untuk mencari-cari mana nih duitnya, mana jangan. Paham nggak? Iya. Oh, sengaja dia pengen gitu banget gitu ya. Mana sih yang mencari duit gitu ya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Itu sikap yang buruk. Tapi kadang-kadang ada orang tiba-tiba dikasih uang, kasih ini di jalanan ada yang ngasih uang segala macam. Begitu ya. Ya kalau kita lihat dia babnya bagi, ya nggak apa-apa sih insya Allah ya, mudah-mudahan ya. Karena memang ini ada yang mengatakan ini sogok atau nggak sogok. Ini juga memang paling nggak kalau dia mau hati-hati dia hindari. Ya syubhat begitu ya. Tapi kalau dibilang persis murni sogokan, ya ini memang agak rawan begitu ya. Ya kalau dia mau lebih hati-hati dia tinggalkan. Ya. Tapi yang paling penting bagi kita itu jangan sampai pilihan kita itu terpaku oleh apa yang kita terima. Apa yang kita terima. Ya anggap saja dia lagi sedekah. Kecuali kalau dia ngasih syarat, dapat ini syaratnya coblos. Nah itu nggak boleh. Kalau udah jelas ya, kalau udah jelas ada syarat dan ketentuan yang tertulis atau verbal, nah itu nggak boleh. Lagi suruh sumpah, Pak sumpah Pak, sumpah kasih coblos, nggak boleh. Ya. Ya, sebab memang kita bisa melihat itu secara umum, dia pengen sedekah, iya. Tapi yang paling penting jangan sampai kita merasa terpaku atau terikat dengan pemberian tersebut. Apalagi ada transaksi, nah itu jelas. Ya, kalau seperti itu memang jelas merupakan sogokan atau riswah. Begitu. Wallahu a'lam. Baik. Nah, itu kan potensi keburukan sebelum sesudahnya. Sesudah ada yang kalah, ada yang menang, itu pasti ada oh iya. Itu gimana? Oh tetap juga. Menyikapinya. Ada juga potensinya ya. Ya. Potensi kalah atau potensi menang. Yang pasti memang pasti ada yang kalah kan? Iya. Gak mungkin menang semua. Ya, capres saja ada 3, gak mungkin 3-3-nya kan? Iya. Tinggal 1 yang kepilih kan? Iya. 2 pasti lewat, iya. 3 pasti lewat, iya. gitu ya. Apalagi caleg, lebih banyak lagi yang gak kepilih. Ya ini penting antisipasinya. Ya penting juga. Ya memang mau nggak mau yang namanya kontestasi, ya pasti ada yang kalah. Ya, dan setiap pihak hendaknya harus juga mempersiapkan diri. Ya, mempersiapkan diri apapun yang terjadi, ya inilah resiko dari sebuah kontestasi, dari sebuah ya katakanlah persaingan, perlombaan dan seterusnya.
Ya, maka sebagaimana sering dikatakan, sebagaimana siap menang, siap juga siap juga kalah. Ya, nah ketika kalah itu ya tentu pertama harus menerima dengan lapang dada, begitu ya. Dan bagi seorang Muslim, insya Allah ya kalau niatnya dari awal baik, dari awal benar, maka tidak ada yang sia-sia. Usaha dia tetap akan tercatat sebagai amal ibadah kalau memang awalnya dia tujukan untuk melakukan perbaikan, ya, untuk berkiprah, untuk beramal soleh lewat medan politik dan seterusnya, insya Allah. Jadi tidak ada yang selebihnya, ya itu sudah bagian dari ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya meskipun bisa jadi dia udah mengeluarkan banyak, tapi kalau sejak awal, makanya penting juga nih, ya ketika seorang mengeluarkan dana segala macam, begitu ya, untuk berbagai macam kepentingan kampanye dan seterusnya, jadikan itu sebagai bagian dari sodakoh yang dia lakukan untuk mencapai tujuan kebaikan yang dia inginkan. Maka insya Allah tidak ada yang sia-sia. Maka walaupun dia kalah, gitu ya, walaupun dia kalah. Ya, dan di sana tentu saja harus kita hadirkan sikap sabar, ridho dan seterusnya. Ya mungkin memang wajar lah ya kalau down, kalau ini, tapi jangan sampai kemudian itu sampai dilampiaskan atau membuat dia hilang kendali. Misalnya ada yang sampai minta lagi pemberiannya gitu ya. Ada yang aspalnya dipretelin lagi dan seterusnya. Ini jelas tidak baik ini. Ya, ini sesuatu yang dapat menghilangkan semua amal soleh yang sudah dilakukan, atau ya naudzubillah ada yang sampai hilang kesadaran dan seterusnya. Insya Allah ya kalau dari awal dia sudah kuatkan itu mentalitasnya, maka insya Allah dia akan cepat ya, boleh kita katakan melakukan recovery-nya ya, perbaikannya ya, dan dia kemudian beraktivitas seperti biasa, begitu ya. Adapun kalau menang juga tetap harus siap juga. Jadi siap menang bukan cuma siap pengen menang, tidak. Tapi mentalitasnya ya termasuk juga nanti misalnya partainya, warganya, pengusungnya, ya, pemilihnya pun juga begitu, harus siap menang dalam arti siap juga mengendalikan diri. Ya, jangan kemudian show of force segala macam, begitu ya. Sombong, jumawa. Nah, itu juga waspada. Itu juga sama, kalau dia menang kemudian tidak bisa mengendalikan diri, itu juga akan menimbulkan keburukan juga. Ya, betapa banyak orang yang akhirnya terpilih, mungkin jadi anggota dewan, jadi presiden kah, wakil kah, atau menteri kah, atau kepala daerah. Namun dia tidak bisa mengendalikan diri. Ya, dan sudah kita lihat ya bagaimana akhirnya ada yang berujung ke KPK, penjara, ada yang ya berbagai macam. Nah, itu penting juga tuh. Ya, diwaspadai. Ya, kalau kita menang, maka tetap kita yakini itu tak lain merupakan amanah dari Allah. Ya, amanah dari Allah. Ya, maka saya tertarik tuh dengan ungkapan salah satu capres. Kalau saya menang berarti saya sedang diberikan amanah oleh Allah. Kalau saya kalah berarti saya sedang dihindarkan dari fitnah atau apa begitu. Jadi begitu. Jadi apa namanya, husnuzon. Ya, positif. Kalau menang berarti dia harus sadari saya sedang dapat amanah yang besar. Ini nggak boleh main-main. Ya, ini nggak boleh diselewengkan, nggak boleh berkhianat. Masyarakat adalah masyarakat kita. Memilih atau tidak memilih, dia adalah warga. Jangan sampai nanti sudah jadi pemimpin, ya, yang diperhatiin. Dia lihat, wah mana yang memilih, yang ini disayang, yang ini nggak dipilih, wah ini musuh. Wah itu udah repot kalau kayak gitu. Ya, masyarakat akan selalu terbelah. Ya, masyarakat akan selalu terbelah. Ya, kalau udah jadi pemimpin sudah sedapat mungkin dia ayomi semua masyarakat. Jangan kemudian akhirnya justru menimbulkan kerusakan dengan kepemimpinan yang dia dapatkan. Begitu kira-kira. Kita ini kan sebagai muslim Ustaz, biasanya apa-apa tuh landasannya agama. Ya. Termasuk pilpres. Tapi ada juga orang ngomong ngapain bawa-bawa agama dalam ini politik. Agama, politik itu gimana? Ya ini boleh dibilang pengaruh sekularisme ini kan. Pengaruh sekularisme yang kemudian merambah kemana-mana, termasuk masalah politik. Ya, nanti dia akan bilang olahraga jangan bawa agama, dagang jangan bawa agama, segala macam. Sementara agama kita, ya, kalau agama lain ada prinsip kayak gitu ya silakan. Itu agama lain. Tapi agama Islam tidak. Agama Islam inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, Islam. Ya, udkhulu fis silmi kafah. Semuanya kita bawa Islam dalam nilai-nilai dan
pelaksanaan praktek kehidupan, termasuk dalam politik. Dalam politik tetap kita harus bawa agama. Ya, ketika kita memilih pemimpin, nilai agama harus kita masukkan. Ya, jangankan pemimpin keluarga pun sudah diingatkan Rasulullah. Pakai agama Ya, juga. idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu, kalau datang pada kalian orang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, itu pemimpin keluarga, apalagi pemimpin negara. Betul. Ya, maka nilai agama harus harus termasuk kita misalnya ini orang sholatnya benar apa enggak, ngajinya benar apa enggak, itu harus menjadi salah satu kriteria. Memang bukan satu-satunya, mentang-mentang dia bisa sholat dia jadi presiden, tidak. Ya, kalau dia nggak ngerti apa-apa kan repot juga. Ntar agama disalahin. Ya. Tapi itu tetap jadi kriteria. Oh, dia udah sholat, tapi dia pinter, wah ya jadi berarti tambah. Oh, dia pengalaman bagus, track recordnya bagus, tambah lagi, begitu. Jadi tetap ya, agama tuh harus jadi landasan seorang muslim. Ya, jadi landasan seorang. Begitu juga nanti dalam bermasyarakat, berkeluarga, berdagang. Dan orang bilang bawa-bawa agama, ya itu jangan bawa-bawa agama, itu memang pengaruh sekularisme. Meskipun memang tidak kita nafikan, ya, yang mungkin yang dimaksud bukan bawa agama, tapi mengeksploitir agama hanya untuk kepentingan politiknya. Nah, itu memang. Ya. Misalnya, ya, kemarin nggak kelihatan jilbaban. Sekarang pakai jilbab. Oh, sekarang billboardnya jilbab semua, gitu ya. Kemarin nggak kelihatan ke masjid, tahu-tahu datang ke masjid, kemudian ke ulama pakai kopiah segala macam. Nah, itu sebenarnya yang dianggap sebagai eksploitasi agama. Nanti giliran terpilih, udah deh. Lewat semua. Wah, hati-hati yang rajin sholat, radikalisme segala macam. Nah, itu yang kayak gitu yang memang mengeksploitir agama. Begitu ya. Kalau yang dimaksud membawa agama itu artinya kita nilai agama harus menjadi bekal atau modal yang kita bawa saat kita mengambil keputusan politik. Begitu. Ya, wallahu a'lam. Nah, ini nih yang harus kita pahami nih ya. Jadi jangan ikut-ikut aja mentang-mentang yang ngomongnya tokoh gitu ya. Padahal sebetulnya lebih kepada sekulerisme. Saat ini sekarang ada juga nih fenomena nazar. Nazar ya. Kalau menang, gitu. Jadi nazar itu kan ada nazar yang sifatnya mutlak, nazar aja. Iya. Nazar saja. Saya nazar bulan depan mau motong kambing, mau sedekah, itu nggak apa-apa, itu bagus. Ya, itu malah dianjurkan. Karena dengan begitu dia akan terdorong untuk bersedekah, begitu ya. Yang juga dalam Al-Quran dipuji ya, yufuna bin nadri, ya mereka menunaikan nazar dan itu menjadi wajib. Ya, perkara yang sunnah menjadi wajib. Tapi memang yang jadi perdebatan nazarnya namanya nazar mu'allaq. Nazarnya menggantungkan dengan satu kebaikan. Kalau saya lulus, terima PNS, saya akan undang orang-orang untuk makan-makan. Ya. Berarti dia akan mengundang orang atau sedekah kalau keterima PNS. Atau ASN ya. Tapi kalau nggak keterima, nggak jadi. Artinya kebaikannya tergantung dengan kebaikan yang diterima. Itu kalau dalam bahasa apa yang Rasulullah katakan, innama yustakhraju min bakhil. Jadi nazar itu dikeluarkan dari orang yang pelit. Gitu. Jadi wallahu alam, karena itu sebagian ulama mengatakan nazar yang kaitannya dengan mu'allaq tadi ya, itu makruh. Makruh hukumnya. Makruh dan tapi harus dilaksanakan. Kalau dia udah nazar. Iya, kalau misalnya menang nih. Iya, harus dilaksanakan. Oh, udah kandung gitu kan? Iya. Harus. Walaupun makruh ya. Walaupun makruh. Ya. Jadi ada menghubungi seperti itu. Maka memang lebih baik tidak perlu nazar. Ya, walaupun kita memang sangat ingin mendukung dan seterusnya. Ya, apalagi kalau nazarnya bukan sesuatu yang kaitannya ibadah. Misalnya nih, capresnya menang, saya mau botak. Saya botak, itu nggak ada kaitan dengan ibadah. Ya, jadi nazar itu bagusnya ibadah sunnah. Oh, puasa, sholat malam, sedekah. Nazar jalan kaki dari Surabaya ke Jakarta. Kalau menang gitu. Kalau menang itu, kalau kata para ulama lebih baik ditinggalkan. Tapi bayar kafarat. Oh, kafaratnya Mas? Kafaratnya 3. Bisa ada kadong nih yang jadi nazar. Ada ya, 3 itu pilihan, 1 urutan. Pilihan itu memberi makan, memerdekakan budak, memberi makan 10 orang miskin, memerdekakan budak atau ya, atau memberi makan 10 orang miskin, atau
memberi pakaian 10 orang miskin. Pakaian. Lengkap. Jadi itu 3 itu pilihan. Kalau yang 3 itu nggak bisa, puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Berturut-turut. Iya, itu nazar. Sama dia dengan nazar sumpah. Dengan kafarat sumpah. Jadi kalau ada yang kadang janji nazar yang berat begitu kan Ustaz ya, dan nggak ada hubungan dengan ibadah. Nggak ada, lebih baik dibatalkan. Dibatalkan saja dengan membayar kafarat itu. Membayar kafarat. Jadi ilmu nih, ya, sahabat itu. Terakhir Ustaz. Kan antum tadi nggak mau spill nomor berapa. Kalau menurut antum nih, kriteria pemimpin yang ideal bagi antum tuh yang kayak gimana Ustaz? Nah, biar jadi acuan juga buat kita gitu. Sebenarnya sederhana ya, gampang ya. Pertama, pastilah kalau kita orang beriman ya kita harus mencari pemimpin yang beriman, apalagi kita di negara muslim seperti ini. Ya, tentu saja bukan cuma sekedar beriman ya, beriman tapi kita lihat pengamalannya, keberagamaannya, religiusnya ya. Itu sudah menjadi catatan utama ya. Religius berarti ya. Religius. Apalagi kalau kita baca fikih ya. Kita baca fikih, kalau kita baca bab salat berjamaah, siapakah yang paling layak jadi imam? Ternyata para ulama menyebutkan kepala pemerintahan. Jadi kepala pemerintahan. Khalifah gitu ya. Khalifah atau kalau presiden. Gitu ya. Atau kalau misal di kelurahan, Pak Lurah. Gitu. Di kecamatan Pak Camat harusnya begitu idealnya. Dia jadi imam. Begitu ya. Mutlak harus bisa berarti ya. Ya, itu artinya itu menggambarkan betapa seharusnya seorang pemimpin dia punya kriteria itu dengan baik. Kemudian yang kedua tentu bukan hanya itu juga ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, ini hafizun alim. Ya, dia punya kriteria hafiz itu ya boleh kita bilang amanah lah ya. Saya bisa menjaga ya amanah ya, amanahnya, dan itu kan susah untuk menilainya. Tapi bisa kita lihat dari track recordnya, kinerjanya selama ini gimana ya. Oh, dia udah pernah memimpin satu lembaga, satu daerah, satu kota. Tinggal lihat aja. Ya, paling enggak yang gampang tuh ngelihatnya nih, yang paling gampang kampanye ya. Penghargaannya, pengakuan dari luar. Ya, kalau cuma sekedar klaim dia mah gampang kan. Tapi lihat pengakuannya dari luar, dari masyarakat, atau kita bisa lihat langsung perbedaan antara sebelum dan sesudah itu dia kan memimpin. sudah memimpin, sangat tampak. Begitu ya. Dan juga alim. Alim artinya berilmu. Ilmu, wawasan, ya, bukan cuma ilmu sekedar ilmu saja, tapi wawasannya harus terbuka, lengkap. Itu bisa diukur sama gelar tuh, San? Gelar ya, meskipun gelar sekarang gampang. Kan gelar gampang, profesor aja gampang. Gelar gampang. Tapi bisa diukur lah ya, gitu kan ya. Kalau kata siapa, ungkapan seseorang itu, Anda sekolah tuh bukan berarti Anda pinter, tapi Anda punya ijazah ya. Bukan berarti Anda pinter, tapi cuma menunjukkan Anda pernah sekolah. Tapi lu pinter ya gitu. Jadi wawasan itu nanti dia akan berkembang terus, begitu ya. Wawasan, pemahaman, bukan cuma soal agama, tapi soal-soal teknik segala. Bayangkan Nabi Yusuf alaihissalam, seorang nabi mengurusi masalah-masalah pangan, itu kan menggambarkan dia punya wawasan yang sangat bagus, begitu ya. Ya, kemudian juga kita lihat juga lingkarannya. Circle-nya, siapa yang mendukung, dari ya kalau kita sekarang partai apa, ormasnya apa, figur-figurnya itu juga bisa jadi patokan. Oh, figur-figurnya ini berarti setidaknya ruang lingkupnya begini. Ya. Meskipun ini juga masih bisa jadi beragam, ya, tapi kalau kita lihat figur-figur yang menonjol dan seterusnya, itu juga bisa menjadi patokan. Ya, jadi itu saja saya kira udah cukup ya. Ya, dari segi keagamaannya, wawasannya, track recordnya, begitu ya, bukti-buktinya, itu udah cukup ya, bagi kita untuk menentukan pilihan. Ya, walaupun saya nggak spill namanya, insya Allah sudah tahu lah. Mudah-mudahan begitu ya, tidak masalah. Ya. Religius, amanah, pinter, ya. Ya. Jadi memang sudah, artinya seseorang nggak perlu dipaksa kamu harus ini kan, cukup dia rasional saja. Rasional, kalau istilah salah seorang capres itu rasional. Anda rasional memilihnya, ya artinya pertimbangkan dengan baik, dengan nalar yang mudah segala macam, bukan hanya karena hura-hura, hore-hore gitu, tidak. Ya rasional, ini begini, ini begini, ini begini, kan gampang. Begitu ya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz.
Ini terakhir Ustaz, apa pesan antum nih untuk kita-kita nih, terutama generasi milenial nih Ustaz, yang mau nyoblos atau tidak? Ya, intinya semuanya hendaknya merasa bertanggung jawab, jangan merasa acuh tak acuh. Ya. Seakan-akan nggak ada kaitannya dengan dia, tidak. Semua ada kaitan dengan, walau anak milenial ada kaitannya. Ya, jangan sampai nanti baru nyesel, nyesel nih gara-gara si ini kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, jangan sampai ada kemarin ada artis yang marah-marah. Kenapa? Ya dulu ketika ada undang-undang yang diperkirakan sangat bahaya karena mengganggu banyak aktivitas, dia dukung malah. Iya. Padahal waktu itu undang-undang diprotes ya, apa undang omnibus law itu ya. Iya. Ayo belakangan terkena mengganggu. Mengganggu ya usaha dia, baru marah-marah. Nah, jangan sampai seperti itu. Dulu support. Masa bodoh mungkin cuma diajak-ajak gitu kan. Oh, supportnya karena sesuai dengan dukungannya. Padahal udah banyak para pengamat, ini bahaya undang-undang ini akan banyak merugikan masyarakat, mengekang, hanya menguntungkan pihak tertentu. Wah, sekarang baru dia marah. Kenapa? Wah, masa saya pajak naik. Padahal itu dapat ada karena ada undang-undang. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita acuh, wah, saya mah nggak ada urusan segala. Padahal nanti akan berkaitan dengan pasti akan berkaitan. Maka perhatikan, ya. Walaupun remaja, anak Gen Z segala macam, apalagi yang sudah memilih, insya Allah itu sebenarnya lebih terbuka, ya, harusnya lebih terbuka atau lebih melek informasi. Ya, makanya alhamdulillah kita dapatnya ada beberapa anak-anak Gen Z segala macam ya, walaupun mereka tampilan atau gayanya biasa remaja, tapi banyak yang sudah peduli. Nah ini bagus ya, ditularkan. Ya, bahwa kita semua harus peduli, yang tua, yang muda, remaja, yang di kota, yang di desa, ulama, ustadz, pegawai, semuanya peduli untuk menghadirkan kepemimpinan yang baik. Begitu ya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah ya sahabat iDream, ini sangat bermanfaat dan menjadi bekal bagi kita untuk menghadapi tanggal 14 Februari mendatang. Mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang adil, amin, yang amanah sesuai yang kita harapkan. Jazakumullah khair Ustaz. Wa iyyakum. Atas segala nasihat, wawasan yang sudah diberikan, mudah-mudahan pilihan kita menang. Amin. Saya rasa satu frekuensi sih. Baik sahabat iDream, saya Abi Kenji pamit undur ya dalam acara ngobras kita. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.